Sebuah file rahasia ditemukan. Di dalamnya tertulis satu kalimat pendek, Operasi Garuda Emas. Nilainya, 400 triliun rupiah. Tapi siapa dalang di baliknya? Dan apa rencana besar Prabowo serta Gibran yang membuat dunia terkejut? Malam itu, sejarah Indonesia hampir berubah. Di balik layar politik dan ekonomi, ada misi senyap yang disembunyikan dari pandangan publik. Sebuah perjuangan untuk menyelamatkan negeri dari tangan-tangan yang ingin menjual masa depan bangsa. Sebelum kita mulai kisah ini, mari kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga cerita ini menjadi inspirasi, bahwa dalam setiap badai, selalu ada cahaya perjuangan dan kejujuran. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah fiksi inspiratif politik yang membuka mata dan hati. Inilah kisah rahasia di balik 400 triliun rupiah. Sebuah misi yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Inilah Operasi Garuda Emas. Langit Jakarta malam itu seperti menyimpan rahasia besar. Di layar-layar kantor Kementerian Keuangan, angka-angka berloncatan tak menentu, grafik merah turun tajam, dan para analis ekonomi panik mencari sumber kejanggalan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Purbaya duduk membisu di depan komputernya. Matanya menatap data transaksi yang tak pernah muncul sebelumnya, aliran dana senilai 400 triliun rupiah yang berpindah lintas rekening dalam satu malam. Tidak ada kode proyek, tidak ada sumber, tidak ada penjelasan. Seolah uang itu muncul dari kegelapan. Purbaya menggigit bibirnya, jari-jarinya gemetar menekan tombol enter berulang kali. Ia mencoba melacak jejak digital dana tersebut, namun setiap kali hampir berhasil, data itu lenyap seolah terhapus oleh sistem tak kasat mata. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ada kekuatan yang dengan sengaja menutupi jejaknya. Di layar, muncul sekilas nama-nama perusahaan asing dan rekening rahasia di luar negeri. Lalu semuanya menghilang, meninggalkan satu pesan singkat di sudut layar, jangan campuri urusan negara. Suasana di ruang itu semakin tegang. Dari luar jendela, lampu gedung-gedung tinggi Jakarta tampak redup diterpa hujan, seakan kota ini ikut menyembunyikan sesuatu. Purbaya berdiri, menatap langit malam. Ia sadar, apapun yang baru saja ia temukan bukan sekadar kebocoran dana, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengguncang fondasi ekonomi Indonesia. Ia merasa dadanya berat, seperti memikul beban kebenaran yang tidak boleh diketahui siapapun. Sementara itu, di tempat lain, berita tentang hilangnya dana misterius mulai menyebar pelan di kalangan terbatas. Beberapa pejabat gelisah, beberapa lainnya pura-pura tidak tahu. Di ruang rapat tertutup, suara berbisik menyebut nama Prabowo dan Gibran, dua tokoh yang diam-diam dikabarkan sedang menyiapkan langkah besar untuk menyelamatkan ekonomi yang hampir kolaps. Namun belum ada yang tahu, bahwa langkah mereka bukan sekadar strategi politik, melainkan bagian dari operasi rahasia yang sudah dirancang bertahun-tahun. Telepon di meja Purbaya berdering pelan. Nomor tak dikenal. Dengan hati-hati, ia menjawab. Suara di seberang terdengar rendah dan berat, penuh wibawa. Kau melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat, kata suara itu. Datanglah ke lokasi yang akan kukirimkan. Jangan bicara pada siapapun. Lalu sambungan terputus. Dalam beberapa detik, sebuah pesan masuk ke ponselnya berisi titik koordinat rahasia di luar kota. Hujan semakin deras. Di luar, jalanan basah memantulkan cahaya lampu kota seperti potongan cermin yang pecah. Purbaya menarik napas panjang, menatap layar terakhir kali sebelum mematikannya. Ia tahu, malam ini ia akan melangkah ke dalam permainan besar, permainan di mana angka bukan sekadar uang, tapi senjata. Dan 400 triliun itu, hanyalah permulaan dari sebuah misi rahasia yang akan mengubah sejarah negeri ini. Malam semakin larut ketika mobil hitam tanpa plat resmi melaju menembus derasnya hujan. Purbaya duduk di kursi belakang, wajahnya tegang menatap jendela yang basah oleh butiran air. Jalanan menuju kawasan Senayan terasa sunyi, seolah waktu berhenti menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Ia tak tahu siapa yang menjemputnya, hanya dua pria berjas hitam dengan wajah tanpa ekspresi. Dalam diam, pikirannya berkecamuk, apakah ini jebakan? Ataukah awal dari kebenaran yang sedang ia kejar? Mobil berhenti di depan sebuah bangunan tua yang tampak tidak berpenghuni. Lampu luar padam, hanya satu cahaya redup dari dalam ruangan di lantai 2.
Purbaya diarahkan masuk tanpa sepatah kata. Aroma kopi hitam tercium samar saat ia menaiki tangga kayu yang berderit pelan. Ketika pintu terbuka, udara di dalam terasa tebal, penuh tekanan tak kasat mata. Dua sosok berdiri di balik meja besar berisi dokumen bersampul merah. Dan di detik itu, Purbaya terdiam, di hadapannya berdiri Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Duduklah," ujar Prabowo dengan suara berat dan tenang. Gibran menatapnya tajam, bukan dengan amarah, tapi dengan keingintahuan. "Kau orang yang menemukan jejak itu, bukan?" tanya Gibran sambil menyentuh map bertuliskan Operasi Garuda Emas. Purbaya mengangguk pelan, masih tak percaya ia berada di tengah dua tokoh yang menjadi pusat kekuasaan negeri. "Saya hanya menemukan anomali di sistem, Pak. Tapi sepertinya bukan kebetulan," ucapnya lirih. Prabowo mencondongkan tubuh ke depan, menatap langsung ke matanya. "Benar, tidak ada yang kebetulan dalam politik dan ekonomi, Nak. Termasuk kamu." Ruangan itu sejenak sunyi. Gibran membuka map, menampilkan serangkaian data, grafik, dan nama perusahaan asing yang terkait. "Dana 400 triliun itu bukan hilang," katanya pelan. "Itu disembunyikan, dari sistem lama, dari kepentingan lama." Purbaya memandang layar proyektor yang menampilkan jaringan transaksi lintas negara. Setiap garis merah mewakili uang rakyat yang dibekukan, menunggu waktu untuk dibangkitkan kembali. "Kami butuh orang yang bisa membaca jejak digital seperti kamu," lanjut Gibran. "Karena misi ini, bukan sekadar memulihkan ekonomi, tapi menyelamatkan kedaulatan." Prabowo berdiri perlahan, suaranya dalam dan menggetarkan ruangan. "Apa yang akan kita lakukan tidak boleh terdengar di luar ruangan ini. Dunia tidak siap mengetahui bahwa Indonesia menyimpan kekuatan ekonomi yang mereka tak bisa kendalikan. Tapi jika kita berhasil, negara ini tidak akan pernah lagi dijajah oleh sistem keuangan asing." Ia menatap peta digital Indonesia yang menyala di dinding, garis-garis emas membentuk pulau-pulau yang bersinar. Operasi Garuda Emas dimulai malam ini. Purbaya menatap keduanya, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, langkah ini akan menempatkannya di antara bayangan kekuasaan dan bahaya yang tak terduga. Tapi di balik rasa takut itu, ada semangat yang tumbuh, semangat untuk melihat Indonesia bangkit dari permainan global yang selama ini membelenggu. Di luar, hujan masih turun deras, membasahi kaca jendela ruangan tempat sejarah baru mulai ditulis. Pagi di Jakarta terasa aneh bagi Purbaya. Matahari bersinar, tapi pikirannya tetap gelap oleh bayangan pertemuan semalam. Ia duduk di depan komputer di ruang kerjanya yang kini terasa terlalu kecil untuk rahasia sebesar itu. Di layar, baris demi baris data perbankan asing mulai terbuka, rekening atas nama perusahaan-perusahaan bayangan yang tersebar di Swiss, Singapura, hingga Kepulauan Cayman. Semua tersambung ke satu pola yang sama, jalur pencucian dana lama yang seharusnya sudah dibekukan. Namun sekarang, angka-angka itu hidup kembali, mengalir dengan kecepatan yang mustahil dijelaskan. Setiap klik membawa Purbaya lebih dalam ke dalam labirin finansial dunia. Ia menemukan nama-nama asing yang tak pernah muncul di laporan resmi, dan di antaranya, terselip identitas orang dalam negeri, mantan pejabat, taipan besar, bahkan tokoh politik yang masih berkuasa. Semakin jauh ia menelusuri, semakin kuat rasa dingin di punggungnya. Dunia yang ia pikir hanya tentang angka ternyata penuh dengan rahasia dan pengkhianatan. Ia menyadari satu hal, 400 triliun itu bukan sekadar dana, tapi senjata yang selama ini dikendalikan oleh segelintir elit global untuk menekan kedaulatan ekonomi Indonesia. Sore itu, Purbaya menerima email tanpa pengirim. Subjeknya singkat, berhenti. Di dalamnya, hanya ada satu gambar, tampilan CCTV dari kantornya sendiri, diambil dari sudut yang tak seharusnya ada. Ia terpaku, tubuhnya menegang. Seseorang mengawasinya, mungkin sejak lama. Napasnya memburu saat ia menutup laptop dan bergegas keluar dari ruangan, menatap sekitar dengan penuh waspada. Dunia di sekelilingnya yang tadinya terasa normal kini berubah menjadi arena bayangan. Ia sadar, langkah berikutnya akan membuatnya diburu, tapi juga mungkin membuka kunci utama dari rahasia besar itu. Malamnya, di kafe sepi di kawasan Sudirman, Purbaya bertemu seorang informan misterius, mantan pegawai lembaga keuangan internasional yang kini hidup bersembunyi. Pria itu menyerahkan flash disk kecil berwarna hitam. "Ini bukan hanya soal uang," katanya pelan. "Ada rencana global untuk mengendalikan harga pangan dan energi.
Indonesia akan dijadikan pasar, bukan pemain. Tapi kalau operasi Garuda Emas berhasil, mereka kehilangan kendali. Ia menatap Purbaya tajam. Itulah sebabnya mereka akan menghentikanmu. Sesaat kemudian, dua orang pria asing masuk ke kafe. Wajah mereka datar, langkah mereka teratur. Sang informan menatap cepat ke arah Purbaya. Pergi sekarang, bisiknya. Tanpa pikir panjang, Purbaya menyelipkan flash disk ke dalam saku dan keluar lewat pintu belakang. Di luar, udara malam menusuk, mobil-mobil melintas cepat, dan sirine samar terdengar di kejauhan. Ia menatap kilatan lampu jalanan, setiap sorot seolah bisa berarti akhir hidupnya. Dalam langkah tergesa, ia menatap langit kota yang kelam. Semua yang ia ketahui tentang ekonomi dan keadilan kini hancur oleh kenyataan, dunia ini dikendalikan oleh uang, dan uang itu dikendalikan oleh bayangan. Tapi di tengah ketakutan, ia teringat wajah Prabowo dan Gibran malam itu, tenang, penuh keyakinan. Kita bersihkan ini, tapi tanpa suara. Kalimat itu bergema di kepalanya. Ia menggenggam flash disk erat-erat. Malam ini, ia tahu, pertempuran baru saja dimulai. Langit Jakarta dipenuhi awan kelabu ketika Gibran tiba di kompleks kementerian yang dijaga ketat. Di dalam ruangan tertutup dengan kaca buram dan sensor keamanan tingkat tinggi, ia bertemu langsung dengan Prabowo dan beberapa ekonom muda pilihan, semuanya tanpa nama, tanpa jabatan resmi, hanya memiliki satu tujuan, menyelamatkan ekonomi bangsa tanpa diketahui siapapun. Di tengah ruangan terpampang layar besar bertuliskan, Project RECOVERY 2040. Prabowo membuka rapat dengan suara tegas, kita tidak sedang bicara soal anggaran atau pertumbuhan. Kita bicara soal kedaulatan ekonomi. Dana 400 triliun itu bukan hanya harta yang hilang, tapi tali kendali yang menjerat negara ini puluhan tahun. Gibran menambahkan dengan nada tenang namun tegas, kita tak bisa lagi bermain dengan aturan mereka. Kita ciptakan sistem baru, digital, transparan, tapi dikendalikan oleh rakyat, bukan oleh pasar global. Kata-kata itu disambut anggukan tegas dari semua yang hadir. Di layar, muncul rancangan sistem keuangan baru berbasis sovereign digital wallet, alat pembayaran nasional yang tidak bergantung pada bank asing atau dolar internasional. Rencana ini akan mengalirkan dana 400 triliun secara tersembunyi ke proyek infrastruktur, pertanian, dan UMKM, tanpa meninggalkan jejak transaksi konvensional. Namun agar berhasil, mereka butuh seseorang yang bisa membuka akses ke sistem keuangan global lama. Satu nama muncul di layar, Purbaya. Dia sudah menjadi target, ujar Gibran dengan nada khawatir. Tapi tanpa dia, semua pintu itu terkunci. Prabowo memandang tajam ke arah layar, seolah berbicara pada Purbaya yang tak hadir di ruangan itu. Kalau mereka memburunya, berarti dia menemukan kebenaran yang besar. Lindungi dia dengan segala cara. Seorang perwira intel yang berdiri di sudut ruangan segera menerima perintah diam-diam, operasi pengamanan bawah tanah dimulai malam itu juga. Sementara itu, di sisi lain kota, Purbaya menyembunyikan dirinya di rumah aman yang disediakan oleh seseorang tak dikenal. Flash disk yang dibawanya kini terhubung ke laptop tanpa jaringan. Ia mulai menelusuri isi data, laporan dari Lembaga Keuangan Dunia yang menunjukkan transfer rahasia antara perusahaan energi global dan jaringan perbankan lokal di Indonesia. Semua terhubung ke proyek yang disebut Blue Chain Initiative, rencana besar untuk mengontrol suplai energi Asia Tenggara lewat hutang dan kontrak panjang. Ini lebih besar dari korupsi biasa, gumamnya. Ini skema penjajahan modern. Malam itu, pesan terenkripsi masuk ke ponselnya dari alamat tak dikenal, Recovery 2040 dimulai. Percayakan perlindunganmu pada elang putih. Purbaya terdiam. Nama sandi itu hanya digunakan oleh satu orang, Prabowo sendiri. Ia menatap jendela, melihat siluet pesawat militer melintas di langit gelap Jakarta. Ia tahu, perang ini bukan lagi tentang ekonomi, tapi tentang siapa yang berhak menentukan masa depan Indonesia. Hujan mengguyur jalanan Kuningan ketika mobil hitam yang ditumpangi Purbaya tiba-tiba diseruduk dari samping. Tubuhnya terhempas, dunia berputar, kaca pecah berserakan, dan sebelum sempat sadar, kain hitam menutupi wajahnya. Ketika pandangannya pulih, ia sudah berada di dalam ruangan dingin berlampu putih redup. Tangan dan kakinya terikat, di depannya dua pria asing berbicara dengan bahasa yang tidak ia pahami sepenuhnya. Di meja, laptop miliknya telah dibuka,
Flash disk hitamnya terpasang, dan file rahasia yang dibawanya kini menjadi incaran mereka. Salah satu dari mereka, berambut pirang dan bermata biru dingin, menatap Purbaya dengan senyum sinis. Kau tahu apa yang sedang kau pegang? Bukan sekadar uang, kau sedang memegang kunci yang bisa menjatuhkan ekonomi global. Ia menunduk, berbisik pelan. Indonesia tidak boleh bebas, tidak boleh mandiri. Kami butuh kalian tetap tergantung. Kalimat itu menggema di kepala Purbaya, membakar amarahnya yang semakin dalam. Ia menyadari, ini bukan sekadar penyelidikan, ini perang tak terlihat antar bangsa. Sementara itu, di markas kecil yang tak terdaftar di peta resmi, Prabowo berdiri di depan layar besar, mendengarkan laporan dari seorang perwira Intel. Lokasi Purbaya terdeteksi di gudang logistik pelabuhan Tanjung Priok. Mereka menggunakan sinyal jamer untuk menutup komunikasi. Prabowo menatap peta dengan tajam. Kita tak punya waktu. Siapkan operasi Elang Putih. Jangan libatkan siapapun dari luar lingkaran. Gibran yang duduk di sisi meja menatapnya penuh tegang. Jika mereka mengetahui kita turun langsung, akan ada konsekuensi politik besar, Pak. Prabowo menatapnya dalam, lalu menjawab pelan, kadang untuk menyelamatkan negara, kita harus bergerak di luar suara dunia. Di tengah malam, konvoi kecil kendaraan tak bertanda bergerak tanpa suara menuju pelabuhan. 5 tim khusus berpakaian hitam lengkap dengan peralatan senyap menyusup di bawah hujan deras. Kode sandi terdengar di radio, Elang Putih lepas landas. Dalam waktu kurang dari 5 menit, penjaga gudang dilumpuhkan tanpa suara. Di dalam, Purbaya yang hampir tak sadarkan diri mendengar langkah cepat mendekat, lalu suara tembakan teredam. Seseorang membuka ikatannya dan berbisik, "Tenang, kami dari Garuda." Saat mereka keluar dari gudang, tembakan mendadak meletus dari sisi dermaga. Baku tembak sengit terjadi, suara peluru teredam bercampur hujan yang menggila. Salah satu agen asing mencoba kabur dengan membawa flash disk, namun Gibran sendiri muncul dari balik kontainer, menendang senjata dan menjatuhkannya ke laut. "Kau pikir kami akan membiarkan masa depan negeri ini dijual?" Suaranya menggema di antara gemuruh badai. Agen itu hanya sempat menatap tajam sebelum dijemput gelap malam. Ketika fajar merekah, kapal mereka sudah jauh dari pelabuhan. Purbaya duduk diam di pojok dek, wajahnya pucat namun matanya menyala. Di hadapannya, Prabowo menatap laut lepas yang mulai berwarna keemasan. "Sekarang kau tahu, nak," katanya pelan, "mereka tidak takut pada perang senjata, mereka takut pada Indonesia yang bangkit." Gibran berdiri di sampingnya, memegang flash disk yang kini tersimpan aman dalam tabung besi kecil. Recovery 2040 tidak boleh gagal. Karena kalau kita kalah, generasi berikutnya akan hidup dalam hutang yang tidak pernah mereka buat. Purbaya menatap ke arah cahaya matahari pertama yang muncul di ufuk timur. Di balik luka dan ketakutan, ia merasa satu hal tumbuh kuat dalam dirinya, tekad untuk melanjutkan misi ini sampai akhir, meski nyawanya harus jadi taruhannya. Angin laut membawa aroma kebebasan, dan di atas kapal itu, 3 generasi tekad Indonesia bersatu dalam satu sumpah, negeri ini tidak akan tunduk lagi. Pagi itu, Jakarta tampak seperti biasa, lalu lintas padat, pasar ramai, dan gedung-gedung menjulang sibuk dengan ritme ekonominya. Namun di balik layar sistem keuangan nasional, sesuatu yang luar biasa sedang bergerak diam-diam. Di sebuah ruangan tertutup di Balai Perekonomian Nasional, Gibran duduk di depan layar raksasa dengan jaringan digital berwarna biru berdenyut seperti nadi hidup. Di pojok kiri atas, muncul tulisan, "Re, 2040, P1 ACTIVATED." Ia menarik napas panjang. "Kita mulai," ucapnya pelan. Sistem baru itu, Recovery 2040, bukan sekadar proyek digital. Ia adalah senjata ekonomi, desain rahasia untuk membebaskan Indonesia dari jeratan sistem keuangan asing yang selama ini menekan nilai tukar, harga komoditas, dan utang jangka panjang. Semua transaksi strategis kini melewati jaringan independen yang dikendalikan langsung oleh pemerintah dan dilindungi oleh sistem enkripsi militer. Prabowo berdiri di belakang Gibran, mengenakan seragam tanpa tanda pangkat. "Pastikan tidak ada satu pun bocoran. Dunia tak boleh tahu sebelum waktunya," katanya tegas. Dalam hitungan jam, perubahan mulai terasa di pasar global. Harga batu bara dan nikel melonjak tanpa sebab yang jelas, mata uang asing berfluktuasi tak terkendali, dan lembaga keuangan dunia kebingungan menghadapi lonjakan transaksi misterius dari Asia Tenggara.
Bloomberg dan Reuters mulai menulis berita dengan nada cemas, pergerakan aneh dari sistem finansial Indonesia memicu kepanikan pasar. Namun tak ada yang tahu siapa di balik semua ini, karena semuanya berjalan di bawah radar, di dalam sistem ciptaan anak bangsa sendiri. Di sisi lain, Purbaya bekerja tanpa henti dari lokasi aman yang kini dijaga oleh tim khusus. Ia memantau arus digital uang dari jaringan lama ke sistem baru. Dalam seminggu pertama, lebih dari 90 triliun rupiah berhasil diselamatkan dari rekening bayangan yang selama ini tersembunyi di luar negeri. Kita baru memulihkan seperempatnya, lapor Purbaya kepada Gibran melalui sambungan terenkripsi. Gibran menatap layar dengan senyum tipis. Cukup untuk membuat mereka panik, balasnya. Namun, kemenangan kecil itu tak berlangsung lama. Sinyal aneh muncul di jaringan utama Recovery 2040, serangan siber dari luar negeri, dengan kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Layar komputer berkedip, data terputus, dan alarm digital berbunyi nyaring. Purbaya menatap grafik yang melonjak liar. Mereka tahu, ucapnya lirih. Sistem kita diserang. Dalam hitungan detik, seluruh tim keamanan digital beraksi, menutup jalur koneksi dan memutuskan sebagian sistem dari jaringan global. Tapi ancaman itu nyata, ada kekuatan asing yang berusaha menghancurkan sistem sebelum ia sempat stabil. Malam itu, Prabowo menggelar rapat darurat di kediaman pribadinya. Hanya 5 orang yang hadir, termasuk Gibran dan Purbaya. Di tengah suasana tegang, Prabowo menatap keduanya dengan pandangan berat. Mereka akan melawan dengan segala cara, politik, ekonomi, bahkan perang informasi. Tapi ingat, mereka takut karena kita sudah memegang kendali. Jangan mundur. Ini bukan lagi tentang uang, ini tentang harga diri bangsa. Gibran mengepalkan tangan. Kalau mereka ingin perang digital, maka kita akan jadi pionirnya. Di luar, hujan turun deras. Petir menyambar langit Jakarta, seolah alam sendiri tahu, perang baru telah dimulai, bukan di medan tempur, tapi di layar-layar komputer, di angka-angka tak kasat mata yang menentukan nasib sebuah bangsa. Dan di tengah badai itu, satu kalimat terukir di layar utama sistem Recovery 2040. Indonesia tidak untuk dijual. Hujan belum berhenti ketika berita mengguncang seluruh dunia, pasar global guncang, sistem keuangan dunia terancam karena kebijakan misterius dari Indonesia. Di layar-layar televisi, analis internasional berbicara dengan nada panik, menyebut nama Indonesia berulang kali, seolah negeri ini menjadi pusat badai ekonomi dunia. Namun yang lebih berbahaya bukanlah tekanan dari luar, melainkan suara-suara di dalam negeri sendiri. Di balik dinding kekuasaan, beberapa tokoh politik dan pengusaha mulai resah. Mereka melihat langkah Prabowo dan Gibran sebagai ancaman bagi kepentingan lama, bagi mereka yang selama ini hidup dari sistem lama yang korup. Di sebuah pertemuan rahasia di hotel mewah kawasan Sudirman, beberapa elit lama berkumpul. Mereka menatap grafik di layar yang menunjukkan dana global mulai mengalir keluar dari rekening asing. Kalau ini terus berlanjut, semua proyek bayangan kita hancur, kata salah satu dari mereka dengan nada marah. Seorang pria berjas hitam menunduk, lalu berkata pelan, masih ada satu cara, bocorkan operasi mereka ke media. Biarkan dunia menekan mereka dari segala arah. Dan malam itu, pengkhianatan dimulai. Keesokan paginya, dunia maya meledak. Sebuah bocoran dokumen berjudul, Recovery 2040 leak, menyebar di internet. Di dalamnya, tercantum nama-nama tokoh pemerintahan, termasuk Gibran dan Purbaya, seolah mereka sedang menciptakan sistem uang gelap di luar kendali negara. Narasi dibentuk dengan rapi, seakan-akan proyek rahasia itu adalah upaya penggelapan dana besar-besaran. Media asing memelintirnya, politikus dalam negeri menuntut penyelidikan. Dalam hitungan jam, situasi berubah drastis, pahlawan kini dituduh pengkhianat. Di ruang rapat bawah tanah, Gibran menatap layar penuh berita palsu dengan rahang mengeras. Mereka cepat, gumamnya. Prabowo berdiri di sampingnya, diam tapi matanya menyala dengan kemarahan yang tertahan. Aku sudah menduga ini akan terjadi, ujarnya pelan. Dan pengkhianatnya, bukan orang luar. Ia menatap Purbaya yang tampak terguncang. Beberapa dari tim kita disusupi, tambahnya. Purbaya menunduk, merasa bersalah. Saya yang membawa sistem itu ke jaringan publik, mungkin dari situ mereka masuk. Gibran menepuk bahunya. Bukan salahmu. Mereka memang menunggu kita membuka sedikit celah.
Sore itu, Prabowo memerintahkan langkah drastis. Nonaktifkan semua saluran komunikasi. Kita kembali ke sistem manual. Recovery 2040 tetap berjalan, tapi dalam mode hantu. Gibran menatapnya bingung. Maksudnya, Pak? Prabowo menjawab tenang, biarkan dunia mengira kita kalah. Padahal kita sedang menyelinap di bawah radar. Biarkan mereka sibuk dengan bayangan, sementara kita bekerja dalam diam. Ia memandang keluar jendela, langit mendung menggantung, petir menyambar jauh di cakrawala. Namun malam itu, sesuatu yang lebih kelam terjadi. Di layar pemantauan, muncul aktivitas mencurigakan dari dalam markas sendiri, seseorang mencoba menyalin data utama Recovery 2040 ke server luar negeri. Purbaya langsung berlari ke ruang server, dan di sana, ia mendapati salah satu teknisi yang ia percayai tengah memindahkan file ke drive eksternal. "Jangan lakukan itu," teriaknya, tapi pria itu hanya menatapnya dengan mata kosong. "Kau tak mengerti, mereka sudah membeli semuanya. Termasuk aku." Pertarungan singkat terjadi di ruang server yang gelap, dan saat alarm berbunyi, file itu berhasil diamankan, tapi sang pengkhianat berhasil kabur, meninggalkan jejak data yang bisa membuka identitas semua anggota tim rahasia. Gibran menggenggam layar tablet yang menampilkan data bocor itu, wajahnya serius. "Kalau data ini jatuh ke tangan mereka, habislah kita." Prabowo menatap keduanya dalam diam, lalu berkata, "Kalau begitu, kita tak punya pilihan lain. Kita harus memindahkan pusat sistem ke luar negeri, ke tempat yang tak bisa dijangkau siapapun." Dan dengan kalimat itu, babak baru dimulai. Di tengah badai politik dan pengkhianatan, tiga sosok itu tahu bahwa mereka kini berperang bukan hanya melawan kekuatan asing, tapi melawan bangsanya sendiri yang dikuasai oleh bayangan kepentingan lama. Angin dini hari berhembus kencang di Bandara Halim. Dua pesawat kargo militer tampak biasa saja dari luar, seolah hanya membawa logistik pertahanan. Namun di dalamnya, tersimpan sesuatu yang jauh lebih berharga dari senjata apapun, inti data Recovery 2040, sistem ekonomi digital rahasia yang menjadi jantung strategi Prabowo dan Gibran. Purbaya berdiri di bawah sayap pesawat, menatap peti logam bersegel merah bertuliskan kode, Phoenix Node, Classified Level 0. Ia tahu, jika muatan ini jatuh ke tangan yang salah, masa depan ekonomi Indonesia akan hancur. Gibran mendekat dengan langkah cepat, wajahnya tegang. "Negara tidak tahu pengiriman ini terjadi," katanya pelan. "Kita kirim langsung ke kedutaan di Abu Dhabi lewat jalur diplomatik tertutup. Mereka satu-satunya yang bisa menjaga sistem sampai badai politik ini reda." Purbaya menatapnya dengan ragu. "Kalau pemerintah tahu, kita bisa dituduh melakukan operasi ilegal." Gibran menatap lurus ke matanya. "Kalau kita tidak melakukannya, bangsa ini akan dijual di meja rapat orang asing." Di balik nada suaranya yang tenang, tersimpan beban yang berat, beban melindungi sesuatu yang bahkan rakyat sendiri belum tahu keberadaannya. Sementara itu, di istana, tekanan politik semakin membesar. Media internasional menuduh Indonesia menjalankan ekonomi bawah tanah, dan pasar global mulai membekukan transaksi dengan Bank Nasional. Di ruang rapat kabinet, beberapa menteri mendesak agar Prabowo menjelaskan secara terbuka apa yang terjadi. Tapi Prabowo hanya duduk diam, menatap layar data yang disodorkan padanya, lalu berkata tenang, "Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan kepada dunia, karena dunia tidak siap melihat Indonesia berdiri sendiri." Suaranya berat, tapi penuh keyakinan. Di malam yang sama, pesawat Phoenix lepas landas tanpa pencatatan resmi. Di menara kontrol, hanya dua orang yang tahu tujuan sebenarnya, dan keduanya bagian dari jaringan rahasia Elang Putih. Gibran dan Purbaya ikut di dalam pesawat, bersama tiga petugas keamanan bersenjata ringan. Langit malam gelap, hanya bintang dan suara mesin yang terdengar. Di dalam kabin, Gibran duduk diam, menatap layar kecil yang menampilkan jalur satelit. "Begitu kita keluar dari wilayah udara, mereka akan mencoba melacak kita," ujar Purbaya. Gibran mengangguk. "Biarkan kita hilang, tapi sistem tetap hidup." Di tengah penerbangan, radar mendeteksi pesawat tak dikenal mendekat dari arah Laut Andaman. Sinyal gangguan muncul di monitor, mereka sedang diburu. "Kemungkinan drone Intel asing," ujar pilot dengan nada tegang. Gibran menatap Purbaya cepat. "Matikan semua transmisi, aktifkan mode senyap." Lampu kabin langsung padam, pesawat menukik rendah menembus awan. Detik-detik berlalu seperti jam, hingga akhirnya,
Suara pilot terdengar lagi dengan napas lega, kita keluar dari radar. Semua terdiam, hanya desahan napas yang tersisa. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di landasan rahasia milik sekutu di Timur Tengah. Peti logam Phoenix segera dibawa masuk ke bunker digital yang dijaga oleh sistem keamanan berlapis. Di sana, data inti Recovery 2040 disimpan aman, menunggu perintah baru. Gibran menatap layar sistem yang kembali menyala dan berkata pelan, sekarang mereka pikir kita sudah kalah. Tapi sebenarnya, kita baru saja berpindah medan. Sementara di Jakarta, Prabowo menerima laporan melalui saluran terenkripsi. Ia berdiri di balkon rumahnya yang diterangi lampu temaram, menatap langit gelap. Elang telah mendarat, katanya singkat. Di ujung sambungan, suara Gibran menjawab, misi berhasil, Pak. Tapi mereka pasti akan datang mencari kita. Prabowo tersenyum tipis. Biarkan mereka datang. Karena setelah ini, bukan kita yang akan sembunyi, mereka yang akan lari dari kebenaran. Angin malam berembus membawa ketegangan baru. Dunia mungkin mengira Indonesia telah tunduk, namun di balik layar, sebuah kekuatan baru sedang tumbuh dalam diam. Kekuatan yang akan mengubah peta ekonomi global selamanya. Jakarta pagi itu tidak lagi terasa damai. Di layar televisi, dunia sedang menatap Indonesia dengan sorotan tajam. Lembaga keuangan internasional menangguhkan hubungan transaksi, kurs rupiah melemah tajam, dan rumor beredar bahwa pemerintah tengah menyembunyikan dana gelap raksasa senilai ratusan triliun. Di dalam negeri, suara-suara oposisi menggema di parlemen, menuntut penyelidikan terhadap Prabowo dan Gibran. Namun yang lebih berbahaya adalah bisikan di balik dinding kekuasaan, rencana menggulingkan Prabowo melalui kudeta politik yang dibungkus narasi moral dan ekonomi. Sementara itu, di kediaman pribadinya, Prabowo berdiri di depan jendela besar. Langit Jakarta tampak berat, seolah menandakan badai yang akan datang. Seorang ajudan melapor dengan nada tegang, beberapa tokoh senior sudah bergerak, Pak. Mereka akan memaksa pembentukan komisi penyelidik khusus untuk menonaktifkan Bapak dari posisi strategis. Prabowo menatap jauh, wajahnya datar tapi matanya menyala tajam. Mereka pikir aku tak tahu permainan mereka, ujarnya pelan. Kudeta tak selalu dengan senjata, kadang cukup dengan pena dan kebohongan. Di luar negeri, Gibran dan Purbaya berjuang dalam senyap. Di sebuah ruang bawah tanah kedutaan, mereka bekerja di depan layar sistem Recovery 2040 yang kini hidup kembali dengan mode darurat. Kita harus menstabilkan nilai tukar domestik dari luar, ujar Purbaya sambil mengetik cepat. Gibran mengangguk, menatap data yang terus bergerak. Kita suntikkan kembali 40 triliun dari dana yang sudah diamankan. Tapi harus lewat jalur tidak langsung, gunakan program bantuan ekspor pertanian dan energi. Purbaya memandangnya ragu. Kalau Bank Dunia tahu, mereka akan menutup semua akses kita. Gibran menjawab tegas, biarkan. Yang penting rakyat masih bisa makan, masih bisa hidup. Biarkan dunia bingung dengan caranya sendiri. Di Jakarta, rapat darurat kabinet berlangsung panas. Tekanan internasional memuncak, utusan asing berdatangan menuntut transparansi. Seorang pejabat tinggi berdiri dan menatap Prabowo tajam. Pak, kita harus tunduk pada tuntutan mereka. Kalau tidak, negara bisa lumpuh. Prabowo menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara berat tapi jernih, negara ini sudah lumpuh terlalu lama karena kita terlalu sering tunduk. Kalimat itu membuat ruangan hening. Aku tidak akan menjual negeri ini demi stabilitas palsu, lanjutnya. Lebih baik kita berdarah sekarang, daripada anak cucu kita hidup dalam hutang abadi. Sementara tekanan politik meningkat, di balik layar, operasi intelijen asing mulai bergerak. Mereka menyebarkan laporan palsu ke media internasional, menuduh Prabowo dan Gibran membentuk jaringan ekonomi rahasia, yang akan mengguncang stabilitas global. Demo kecil mulai bermunculan di Jakarta, dipicu oleh narasi yang diatur dengan rapi. Namun di tengah kekacauan itu, Prabowo tetap tenang. Ia tahu badai ini bagian dari permainan besar. Mereka tidak menyerang karena kita salah, katanya pada salah satu stafnya. Mereka menyerang karena kita hampir berhasil. Malam itu, dari markas rahasia di luar negeri, Gibran berhasil menstabilkan arus keuangan domestik. Nilai tukar rupiah perlahan menguat tanpa penjelasan logis. Dunia finansial tercengang, mereka mencari sumber aliran dana misterius itu, namun tidak menemukannya.
Prabowo tersenyum kecil saat menerima laporan itu lewat saluran terenkripsi. Kerja bagus, nak, katanya pelan. Sekarang, saat mereka sibuk mencari uangnya, kita siapkan gerak berikutnya. Namun di balik kemenangan itu, bahaya baru muncul. Dari sistem recovery 2040, sinyal tak dikenal masuk dari server yang pernah bocor di Jakarta. Purbaya menatap layar dengan mata membesar. Pak, ada yang membuka kembali sistem lama. Dari dalam negeri, Gibran mendekat cepat. Artinya apa? Purbaya menelan ludah. Artinya, pengkhianat itu belum selesai. Langit malam di Jakarta diselimuti awan gelap. Dari kejauhan, lampu istana berkelap-kelip, dan di baliknya, kekuatan lama sedang menyiapkan langkah terakhir untuk menumbangkan rezim yang mencoba melawan mereka. Langit Jakarta terasa berat malam itu. Di halaman Istana Merdeka, lampu-lampu menyala pucat, memantulkan bayangan tegang para pengawal yang berjaga 2 kali lebih banyak dari biasanya. Di dalam ruang utama, Prabowo duduk sendirian di meja panjang, menatap dokumen-dokumen intelijen yang baru saja tiba. Tanda tangan beberapa menteri penting terpampang di surat rahasia itu. Surat pernyataan mosi tidak percaya, disiapkan oleh lawan politiknya sendiri. Di sudut meja, ponselnya bergetar. Sebuah pesan terenkripsi masuk dari Gibran, mereka mulai bergerak malam ini, Bapak. Sumbernya dari dalam kabinet sendiri. Prabowo menarik napas panjang. Ia sudah menduga, tapi tetap saja ada getir yang menelusup di dadanya. Kudeta tanpa senjata, gumamnya pelan, tapi luka yang ditinggalkan lebih dalam dari peluru. Ia berdiri, berjalan ke jendela besar, menatap kota Jakarta yang berkilau tapi menyimpan racun politik di setiap gedung tinggi. Di bawah sana, suara sirene samar terdengar. Tentara dan polisi sudah disiagakan, tapi Prabowo tahu, kali ini musuhnya bukan di luar, melainkan di ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat para pemimpin bangsa bersatu. Sementara itu, di luar negeri, Gibran dan Purbaya bekerja tanpa henti. Di layar sistem recovery 2040, muncul pola transaksi mencurigakan, sejumlah besar dana dialihkan dari dalam negeri ke rekening politik di luar negeri. Ini bukan hanya sabotase ekonomi, ujar Purbaya tegang. Ini pembiayaan kudeta yang disamarkan lewat sistem perdagangan digital. Gibran mengepalkan tangan. Kita tak punya waktu. Hubungkan jaringan intel kita. Tutup semua akses sampai fajar. Ia menatap layar penuh kode, wajahnya pucat diterangi cahaya biru. Kalau ini bocor, ekonomi Indonesia bisa runtuh dalam 1 malam. Di Jakarta, sidang darurat kabinet digelar di tengah malam. Para menteri hadir dengan wajah tegang, sebagian tak berani menatap langsung ke arah Prabowo. Seorang pejabat senior berdiri, suaranya lantang tapi bergetar. Pak, demi stabilitas negara, kami meminta Bapak mengundurkan diri sementara, sampai penyelidikan dana 400 triliun ini selesai. Hening menyelimuti ruangan. Prabowo menatap mereka satu persatu. Kalian ingin saya mundur karena tekanan asing. Suaranya berat dan tenang. Atau karena kalian takut kehilangan kenyamanan yang kalian nikmati dari sistem lama? Tak ada yang menjawab, hanya ketegangan yang menggantung seperti tali di leher kekuasaan. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki cepat terdengar di koridor. Seorang perwira muda masuk dengan wajah cemas. Pak, pasukan asing yang dilatih oleh konsultan luar negeri sudah bergerak di luar kota. Mereka menunggu perintah dari dalang politik di sini. Prabowo menatapnya dalam-dalam. Jangan tembak, ujarnya pelan. Kita tidak sedang berperang melawan tentara, tapi melawan ketakutan yang ditanamkan bangsa lain. Ia menatap langit-langit ruangan dan berbisik, mereka ingin aku menyerah malam ini. Tapi tidak malam ini. Pada saat yang sama, di markas luar negeri, alarm sistem recovery 2040 berbunyi. Gibran berhasil menemukan identitas sumber sabotase, seorang pejabat tinggi yang pernah menjadi mentor ekonomi nasional. Dia, bukan orang asing, ujar Purbaya dengan wajah pucat. Dia orang dalam, Pak. Gibran menatap nama itu di layar, lalu mengetik cepat. Kirim semua bukti ke Bapak Prabowo, sekarang. Malam ini, kita ungkap semuanya. Prabowo menerima file itu lewat jalur terenkripsi beberapa detik kemudian. Ia membaca nama pengkhianat itu, lalu tersenyum kecil, pahit tapi pasti. Jadi akhirnya topengnya jatuh juga, katanya. Ia berdiri, merapikan jas, lalu berkata dengan tenang kepada ajudannya, siapkan konferensi pers besok pagi. Aku akan bicara ke rakyat langsung.
Jika mereka ingin menumbangkanku, biarlah rakyat yang menilai siapa sebenarnya yang berkhianat. Di luar, langit mulai berubah warna. Menjelang subuh, udara Jakarta terasa dingin dan sunyi. Tapi di dalam istana, bara perlawanan baru saja dinyalakan. Pagi itu, udara Jakarta terasa seperti menahan napas. Ribuan wartawan berkumpul di halaman Istana Merdeka. Kamera dari berbagai negara mengarah ke satu podium sederhana dengan latar belakang bendera merah putih. Di sana, Prabowo berdiri tegak, wajahnya tenang namun matanya menyimpan bara yang sulit dijelaskan. Gibran tiba beberapa menit kemudian, langsung berdiri di sampingnya. Dunia menanti, semua menunggu apakah isu dana 400 triliun yang mengguncang negeri ini akan menjadi bukti kejahatan, atau justru pengkhianatan terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Prabowo memulai pidatonya tanpa teks, suaranya dalam dan menggema di seluruh ruangan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, selama berbulan-bulan kita dituduh menyembunyikan dana gelap, dana rahasia, dana tak bertuan. Tapi hari ini, saya katakan, itu bukan dana untuk memperkaya diri, itu adalah dana penyelamatan bangsa. Dana itu disembunyikan untuk satu tujuan, menyelamatkan ekonomi Indonesia dari cengkeraman asing yang ingin menekan kita. Kerumunan wartawan riuh, kamera berdesing, mikrofon bergoyang. Namun Prabowo tak berhenti. Ia menatap langsung ke arah kamera utama, seolah berbicara kepada seluruh rakyat. Dan malam tadi, kami menemukan siapa yang berkhianat. Layar besar di belakangnya menyala, menampilkan grafik sistem recovery 2040 yang telah diaktifkan kembali oleh Gibran dan Purbaya. Di situ tampak bukti aliran dana mencurigakan yang berasal dari dalam negeri, bukan keuangan negara, melainkan jaringan pribadi milik sekelompok elit lama. Gibran maju, mengambil alih mikrofon. Selama ini kita mengira musuh kita datang dari luar negeri. Ternyata musuh itu duduk di ruangan-ruangan yang dulu kita sebut pusat ekonomi nasional. Mereka menjual data, menukar aset negara, bahkan membocorkan kebijakan rahasia kepada pihak asing. Suaranya tegas, namun wajahnya menunduk sejenak. Tapi kami tak akan membalas dengan kebencian. Kami akan membalas dengan kebenaran. Salah satu wartawan asing bertanya dengan nada menantang, apakah ini berarti Anda mengakui bahwa dana 400 triliun itu memang ada? Gibran menatapnya lurus. Benar, dana itu ada, dan sekarang sudah dikunci di bawah sistem baru, tidak bisa diakses siapapun tanpa izin rakyat melalui parlemen digital yang akan kami bentuk. Mulai hari ini, Indonesia tidak lagi dikuasai oleh satu kelompok, tapi oleh seluruh rakyatnya. Kalimat itu memicu tepuk tangan dari banyak jurnalis lokal. Di sisi lain, beberapa pejabat yang hadir tampak pucat. Ada yang langsung meninggalkan ruangan tanpa menatap belakang. Purbaya muncul lewat sambungan video dari luar negeri. Sistem Recovery 2040 kini resmi dibuka untuk publik. Semua transaksi dan aset negara bisa dipantau secara transparan. Suaranya sedikit bergetar, tapi jelas terdengar bangga. Selama ini, kami menyiapkan fondasi agar negara ini tak lagi bisa dipermainkan. Dana 400 triliun itu bukan harta, tapi perisai ekonomi. Setelah semua bukti dipaparkan, Prabowo menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan tatapan penuh keyakinan. Hari ini, bukan hanya tentang saya, bukan tentang Gibran, bukan tentang siapa yang berkuasa. Ini tentang bangsa yang berani berkata tidak pada penjajahan ekonomi. Tentang rakyat yang berhak tahu, berhak memiliki, dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Suaranya menggema seperti gemuruh di langit. Dan di saat kalimat terakhirnya selesai diucapkan, sirene singkat terdengar dari kejauhan, bukan tanda bahaya, tapi tanda pergerakan pasukan yang kembali ke markas. Kudeta senyap telah gagal. Dunia menyaksikan, Indonesia tidak tumbang, justru berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Matahari pagi menyapa lembut gedung-gedung Jakarta. Setelah berminggu-minggu dunia menatap Indonesia dengan curiga, kini suasana berubah. Di layar televisi nasional, siaran langsung memperlihatkan rakyat berbondong-bondong mengibarkan bendera merah putih di jalanan. Mereka bersorak, bukan karena kemenangan politik, tetapi karena keyakinan baru bahwa negerinya tak lagi tunduk pada tekanan asing. Dana 400 triliun yang dahulu menjadi misteri kini berubah menjadi simbol kedaulatan ekonomi, kekuatan yang disembunyikan bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Di ruang kerjanya, Prabowo duduk tenang menatap laporan akhir yang dibawa oleh Purbaya.
Semua sistem recovery 2040 sudah terhubung, Pak, ucap Purbaya lirih. Tidak ada lagi ruang gelap dalam anggaran nasional. Prabowo mengangguk pelan, senyum samar terbit di wajahnya. Bagus, biar rakyat yang menjadi pengawasnya. Negara kuat bukan karena senjata, tapi karena kejujuran yang dijaga bersama. Ia berdiri, menatap keluar jendela di mana matahari mulai meninggi. Dalam hatinya, ia tahu perang sesungguhnya bukan melawan musuh yang terlihat, tapi melawan kerakusan yang selalu bersembunyi di balik kekuasaan. Gibran memasuki ruangan dengan langkah mantap. Bapak, sistem ekonomi baru ini mulai bekerja. Transaksi harian sudah bisa dipantau rakyat lewat portal digital. Kita resmi menjadi negara pertama di Asia yang membuka data fiskal secara penuh. Prabowo menatapnya penuh kebanggaan. Kau tahu, nak, katanya pelan, zaman dulu, orang berjuang dengan bambu runcing. Sekarang, kita berjuang dengan data, integritas, dan keberanian untuk jujur. Gibran tersenyum. Bambu runcing zaman digital, katanya singkat. Keduanya tertawa kecil, di tengah ruangan yang kini terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Sementara itu, di layar televisi dunia, komentator ekonomi asing terlihat terkejut dengan lonjakan stabilitas rupiah dan pertumbuhan pasar domestik Indonesia. Mereka menyebutnya keajaiban ekonomi Nusantara. Namun bagi rakyat di tanah air, itu bukan keajaiban, itu hasil dari keberanian dua pemimpin yang menolak tunduk, dari kerja senyap yang menyatukan politik, militer, dan teknologi di bawah satu semangat, menyelamatkan bangsa. Menjelang sore, Prabowo menulis sebuah surat singkat yang kemudian dibacakan secara nasional. Saudara-saudaraku, perjalanan ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Selama rakyat masih percaya pada negaranya, selama pemimpin masih berani jujur, Indonesia tidak akan pernah bisa dijatuhkan. Dana 400 triliun itu kini bukan lagi rahasia, melainkan janji bahwa kekayaan negeri ini akan kembali kepada rakyatnya. Surat itu dibacakan di seluruh pelosok negeri, dari kota besar sampai desa kecil, membuat banyak orang menitikkan air mata bangga. Malam pun tiba dengan tenang. Di halaman istana, bendera merah putih berkibar di bawah sinar bulan. Prabowo berdiri di balkon, menatap ke arah horizon yang perlahan gelap. Gibran berdiri di sampingnya. Apa Bapak percaya ini benar-benar berakhir? Tanya Gibran lirih. Prabowo menatap jauh ke depan, lalu tersenyum kecil. Tidak ada akhir untuk perjuangan, nak. Hanya babak baru yang dimulai setiap kali bangsa ini memilih untuk tidak menyerah. Dan di langit malam yang berkilau di atas Jakarta, cahaya merah putih seakan menyala lebih terang dari biasanya. Sebuah isyarat bahwa Indonesia telah memulai babak baru, bukan dengan ketakutan, tapi dengan keberanian. Misi rahasia telah selesai, namun perjuangan untuk menjaga kedaulatan ekonomi bangsa baru saja dimulai. Dan akhirnya, misi itu selesai. 400 triliun rupiah yang sempat menghilang, kini kembali menjadi napas baru bagi ekonomi bangsa. Prabowo dan Gibran tak pernah mencari sorotan. Mereka hanya ingin memastikan Indonesia tetap berdiri tegak. Di tengah tekanan global yang ingin melihat kita runtuh. Purbaya menutup laporan terakhirnya dengan satu kalimat sederhana. Keberanian bukan tentang melawan musuh di luar sana, tapi melawan ketamakan di dalam diri manusia. Di langit pagi Jakarta, bendera merah putih berkibar pelan. Tanda bahwa harapan belum padam. Ingatlah, 400 triliun hanyalah angka. Tapi kepercayaan rakyat, itu yang tak ternilai. Dari rahasia, lahirlah harapan. Dari perjuangan, terbitlah masa depan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu percaya bahwa kejujuran dan keberanian bisa mengubah bangsa, tekan like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di kisah politik inspiratif berikutnya. Karena setiap rahasia, punya kisah yang menunggu untuk dibuka.